semuanya, jumpa lagi dalam Astro Wicara, sesi ngobrol santai bersama Langit Selatan. Tamu kita kali ini adalah Roni Syamara dari Planetarium Jakarta. Dia adalah seorang astronom amatir yang sudah cukup senior di Indonesia. Selain di Planetarium Jakarta, Roni juga tergabung aktif dalam Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Ini adalah himpunan astronomi yang paling tua saat ini, didirikan pada tahun 1984. Selamat sore Roni, jumpa lagi Selamat di sore. acara ini. Ya, Uh, Tadi saya udah nyebut sih sebenarnya kerja di mana, jadi mungkin pertanyaan pertama saya adalah uh, kenapa terinspirasi untuk menyukai astronomi? eh, kenapa saya terinspirasi, suka sekali untuk bekerja di bidang astronomi? Karena memang passion ya kali ya, passion dari awal, dari kecil memang sudah tertarik dengan dunia astronomi. Dari kecil memang sudah suka melihat langit gitu. Itu sejak kapan tuh? Maksudnya serius dalam hobi astronomi ini? Kalau tadi kan dari kecil itu lihat langitnya nih, tapi serius menekuni hobinya sendiri kapan? Mulai serius itu sebenarnya dari SMP. Jadi ceritanya dulu saya suka mengumpulkan berita-berita astronomi di koran ataupun di majalah ya. Dulu biasanya majalah yang suka saya kumpulkan tulisannya itu dari majalah angkasa. Saya nggak tahu itu masih ada apa enggak majalah angkasa itu. Dan kalau dari koran biasanya dari Kompas, Tempo atau mungkin dari Republika. Biasanya ada rubrik sains dan ipteknya itu. Kadang saya suka gunting-gunting berita-berita yang seputar astronominya, terus saya bikin clipping. Satu ketika teman sebelah kursi saya itu melihat kumpulan clipping saya gitu, dan sampai akhirnya dia bilang, lu suka astronomi ya? Kalau lu suka astronomi, lu pergi aja ke planetarium gitu. Nanti lu di planetarium, lu nanti bakal diajak pergi ke luar angkasa. Oke, karena saya dulu adalah perantauan dari Sumatera Barat, jadi dari kampung halaman yang cukup jauh dari daerah kota. Membayangkan saat itu masih kelas 1 SMP ya, jadi membayangkan pergi ke luar angkasa itu seperti apa saya juga nggak ngerti gitu. Nonton bioskop aja belum pernah gitu. Jadi agak banyak imajinasinya saat itu, pergi ke luar angkasa terus nanti bakal ngeliat planet-planet. Nah itu nggak kebayang sama sekali saat itu. Sampai akhirnya suatu ketika orang tua ngajak saya untuk pergi ke planetarium karena saya yang minta, dan akhirnya ketika nonton pertama kali ya saya takjub sama astronomi ini. Dan sampai akhirnya dulu itu kalau nggak ada pelajaran terakhir, di jam terakhir kalau nggak ada pelajaran, itu biasanya anak-anak pada ada yang mungkin ya bermain atau apalah segala macam, saya malah justru izin sama guru piket untuk pergi ke planetarium gitu. Karena dulu di planetarium ada pertunjukan yang terakhir jam 4:30 sore, jadi biasanya saya jam 2 udah pergi keluar dari sekolah, terus pergi ke planetarium, main ke ruang pamerannya, terus nonton pertunjukannya. Dan itu saat itu harga tiketnya masih cukup murah ya. Itu seingat saya kalau tidak salah 1.750 kalau nggak salah untuk anak pelajar saat itu. Jadi masih cukup murah lah saat itu. Dan lama-lama akhirnya suka tertarik sampai akhirnya saya saya ikut sebuah ekstrakurikuler di SMP saat itu, ikut ekskul KIR, kelompok 5 remaja, dan kebetulan ekskul KIR saya ini dibina oleh kakak kelas dari sekolah SMA di sebelah sekolah saya. Jadi akhirnya kakak-kakak kelas ini yang dari SMA tahu kalau ternyata saya suka sama astronomi gitu. Akhirnya kakak kelas ini ngajak saya untuk pergi ke planetarium untuk mengikuti salah satu kegiatan dari komunitas yang ada di planetarium. Nah awalnya saya nggak tahu gitu, jadi ya udah saya ikut aja. Dan pertama kali datang ternyata ya begitu, HAJ-nya saat itu sedang tidak ada di planetarium. Rekan-rekan HAJ-nya saat itu sedang pergi kegiatan Star Party internal di daerah Bogor. Nah jadi kita udah datang, kita pikir ada pertemuan rutin gitu, tapi ternyata malah tidak ada gitu.
Nah akhirnya ya udah kita balik lagi ke sekolah. Terus beberapa minggu kemudian saya datang lagi sendiri ke planetarium, yaitu karena juga nggak tahu jadwalnya ya, jadi itu ya udah main datang-datang aja, pokoknya hari Sabtu katanya gitu. Udah datang hari Sabtu, ternyata ada pas pertemuan rutin HAJ. Dan pertama kali materi yang saya ikutin di HAJ itu sistem kalender. Nah itu satu hal yang baru buat saya. Masih SMP dapat materi sistem kalender. Dan itu ya kalau kita tahu sistem kalender banyak ya, ada sistem kalender Masehi, sistem kalender Hijriah, sistem kalender untuk umat Hindu, terus untuk agama-agama lain, untuk budaya-budaya lain, bahkan sampai suku Maya pun juga dibahas gitu. Saat itu narasumbernya adalah Mas Hendro, ya mungkin kenal ya Mbak Vivi ya, Mas Hendro gitu. Nah beliau yang saat itu ngisi materi, ya saya cuman ya bengong aja karena nggak begitu ngerti tentang materi itu gitu, apalagi masih SMP kan, cuma taunya Tata Surya aja gitu. Tapi lama-lama akhirnya tertarik gitu, tertarik, ikut-ikut terus kegiatannya. Tapi karena saat itu saya kelas SMP itu saya juga masih uji coba pemerintah waktu itu untuk ujian nasional. Akhirnya sama orang tua tidak disarankan untuk tidak terlalu aktif ikut kegiatan di luar dulu. Akhirnya baru memutuskan untuk aktif ikut kegiatan di luar itu pas kelas 1 SMA. Jadi pas 1 SMA itu saya aktif lagi di HAJ, ikut kegiatannya dan langsung didaulat jadi pengurus HAJ. Menarik pas kelas 1 SMA. Menarik loh, begitu masuk langsung jadi pengurus HAJ. Nah, iya. Tapi itu kan melakukan hobi ya, mengerjakan hobi yang bersama dengan teman-teman. Nah, kalau pekerjaan nih sekarang kan di Planetarium Jakarta, kenapa milih tetap bekerja di Planetarium Jakarta? Dalam artian, kenapa tetap memilih astronomi sebagai bagian dari karirnya Roni? Karena ada satu perasaan yang saya pikir, saya kalau punya ilmu ini kalau nggak saya bagikan kayaknya sayang gitu. Oke, saya sudah ikut dengan komunitas HAJ juga sudah banyak kegiatannya ke sekolah-sekolah, public outreach dan sebagainya ya. Tapi saya pikir saya sangat disayangkan kalau cuma ilmunya hanya untuk di kalangan komunitas atau di skop yang masih kecil gitu. Rasanya saya pengen kerja di planetarium, dan ini sebenarnya didasari dari awal ketika saya dulu waktu masih kecil, waktu masih SMP itu saya sering nonton pertunjukan planetarium. Saya selalu takjub sama penceramah yang menyampaikan di dalam ruangan itu, karena setiap penceramah saat itu punya karakternya masing-masing dalam menyampaikan astronomi, dan biasanya saya suka ngelirik siapa sih yang ngomong di bagian belakang gitu. Jadi selesai pertunjukan biasanya saya ngelihat ke bagian belakang di bagian tempat operator, itu saya suka ngintip, suka ngelihat gitu apa sih yang dikerjakan sama orang-orang ini gitu kan. Ya mereka sambil ngomong, mereka sambil mengoperasikan beberapa instrumen atau beberapa perangkat komputer, dan kayaknya itu bagi saya waktu itu satu hal yang keren ya, bisa kerja kayak gitu ya. Mungkin sama aja kayak orang ngelihat anak kecil kayak ngelihat orang lagi syuting gitu, kayaknya kan keren banget ya. Jadi kameramen itu kayaknya keren banget gitu, megang kamera terus atau sutradara yang mengatur sana sini itu kayaknya keren banget. Karena dulu dari kecil ngeliat kayak begitu, jadi kayaknya pengen deh kerja kayak begitu. Akhirnya ya udah tahun 2010 awal Januari waktu itu saya mengajukan kepada pembina HAJ, Pak saya boleh nggak Pak kalau saya kerja di planetarium? Oh boleh kalau gitu. Cuma saya kan masih kuliah nih gitu kan, saya saat itu masih kuliah tingkat 2 kalau tidak salah, tingkat 3. Tapi saya ya mungkin bisa kerjanya hanya di Sabtu Minggu atau mungkin di sore. Oh nggak apa-apa gitu, nanti bisa part time. Oke, akhirnya saya bikin surat lamaran, terus saya ajukan lamaran pekerjaan saya ke planetarium dan diterima dan disuruh untuk latihan selama 3 bulan ke depan. Akhirnya saya latihan lebih dari 3 bulan sih sebenarnya waktu itu, lebih dari 3 bulan karena latihannya juga kepotong-potong gitu ya. Sampai akhirnya bulan Mei tahun 2010 itu perdana saya ceramah sendirian, atau kalau di sini biasanya penceramah bilang konser tunggal. Okay. Jadi konser tunggal atau ceramah sendiri tanpa didampingi oleh
senior itu pada Mei 2010 sampai sekarang. Berarti sudah 10 tahun ya, 1 dekade di Planetarium Jakarta. Iya, ya sudah lebih dari 10 tahun. Selama kerja di Planetarium Jakarta, apa aja nih keseruannya? Banyak keseruannya di sini. Kita pikir bahwa astronomi itu mungkin sudah cukup populer ya di masyarakat, tapi nyatanya enggak. Satu hal contoh gini, ternyata masih banyak pengunjung itu yang suka suka bingung antara planetarium dengan akuarium. Mungkin agak sedikit unik. Loh, apa bedanya kok ada pengunjung yang membedakan antara planetarium dan akuarium? Karena memang mereka nggak tahu sama sekali apa itu planetarium gitu. Jadi mereka cuma tahu diajak sama sekolah gitu ya, diajak sama sekolah study tour ke planetarium, tapi mereka nggak tahu itu planetarium itu apa gitu. Dan observatorium pun juga mungkin mereka agak juga bingung observatorium itu apa. Jadi ada beberapa pengunjung yang ketika datang ke sini ya, ini mungkin agak sedikit lucu gitu. Mereka malah bertanya kepada kita, loh kok di sini kok nggak ada ikan-ikannya gitu ya? Karena mereka pikir di sini itu akuarium gitu, seperti mungkin kayak di Ancol gitu ya. Nah, jadi ini artinya apa? Ini berarti ini masih PR besar buat kita, buat kami di planetarium dan juga buat komunitas astronomi di manapun gitu. Bahwa ternyata astronomi itu masih belum populer di masyarakat gitu. Buktinya ada yang belum tahu apa itu planetarium, ada yang belum tahu itu apa observatorium dan sebagainya. Jadi ini masih PR buat kita. Ini satu tantangan buat kita, satu tantangan buat semuanya stakeholder yang bergerak di bidang astronomi, bahwa astronomi ternyata masih belum populer loh, masih sampai tahun 2020 ini gitu. Dan keseruan lainnya adalah karena yang datang ke planetarium ini itu kan dari berbagai latar belakang usia, berbagai latar belakang pendidikan, sehingga ketika kita ingin menyampaikan satu topik astronomi, katakanlah tata surya aja misalnya, akan berbeda penyampaian tata surya untuk anak-anak TK, playgroup, dengan anak-anak yang pengunjung misalnya dari perguruan tinggi atau dari sekolah menengah. Itu pasti akan berbeda cara penyampaiannya. Dan itu jadi satu tantangan tersendiri buat penceramah atau buat pemandu yang ada di planetarium. Karena pasti metodenya akan berbeda gitu ya. Saya yakin pasti Mbak Vivi juga pernah ngalamin ya bagaimana cara menyampaikan astronomi untuk anak-anak, untuk orang dewasa atau sesama orang dewasa tapi mungkin beda latar belakang pendidikannya, pasti juga akan mengalami perbedaan juga metode penyampaiannya gitu. Dan itu jadi keseruan buat kita di sini. Karena apa? Itu jadi challenge buat kita bahwa kayaknya nggak bisa cara penyampaiannya begini, harus begini-gini. Jadi akhirnya ya kita meracik lagi kira gimana caranya untuk menyampaikan astronomi itu kepada anak-anak, kepada anak-anak sekolah dasar, anak-anak sekolah menengah dan atau perguruan tinggi. Itu beda-beda cara penyampaiannya. Dan masih banyak lagi sebenarnya keseruan-keseruan lainnya di sini gitu. Ditambah lagi dengan kondisi lingkungan sekitar yang sudah ya tahu lah ya, Jakarta ya sudah penuh dengan polusi cahaya. Artinya kalau untuk masalah observasi ya jangan ditanya gitu keseruannya. Tantangannya banyak sekali di sini. Karena langsung udah dijawab udah disinggung sendiri tentang langit Jakarta, pertanyaannya agak melenceng dikit deh. Nah, dengan langit Jakarta yang cukup terang karena polusi cahaya plus awan ya, kita hidupnya antara Bandung Jakarta ini kejar-kejarannya sama awan. Gimana untuk pengamatan di sana? Selain itu kan planetarium juga ada fungsi observatoriumnya nih. Nah, itu apakah pengamatan di sana untuk penelitian ataukah untuk edukasi ataukah memang hanya untuk outreach, dalam artian hanya untuk pengunjung yang ingin senang-senang aja? Ya, di sini fungsi dari observatorium yang ada di planetarium memang sedikit berbeda fungsinya dengan observatorium yang ada di Boscha ya misalnya. Jadi karena di sini kita memang peruntukannya memang bukan untuk riset seperti yang di Boscha. Seperti mungkin kalau di Boscha risetnya sudah sampai bintang ganda, spektrografi dan sebagainya gitu. Tapi fungsi observatorium yang ada di sini lebih ke arah untuk laboratorium mini untuk masyarakat dan juga untuk siswa dan guru tentang instrumen observasi. Adanya teleskop, lalu adanya instrumen-instrumen lain, kamera, CCD dan sebagainya. Jadi lebih kepada instrumen pengenalan kepada publik, kepada masyarakat dan siswa dan guru tentang laboratorium mini untuk bidang astronomi. Ya,
memang di sini banyak kendalanya juga untuk observatorium. Selain polusi cahaya juga kita juga sudah dilingkupi oleh gedung-gedung tinggi di sekitar kita. Jadi memang sudah cukup banyak halangan ya, rintangannya juga sudah cukup besar di sini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita terus melakukan pengamatan gitu. Jadi nyatanya planetarium selama beberapa tahun kebelakang ini kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk kegiatan observasi matahari, dan itu sudah berlangsung beberapa tahun belakang terakhir ini. Dan juga suka juga diundang oleh beberapa sekolah, baik yang di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta, untuk kegiatan observasi di luar. Maksudnya di sekolahnya langsung ya, berarti kegiatannya itu kegiatan pengamatan langit malam atau kegiatan pada saat siang hari. Jadi fungsi observatoriumnya sangat berbeda sekali dengan observatorium yang ada di Boscha contohnya gitu. Jadi malah justru observatorium di sini pun juga bisa dijadikan sebagai riset juga, tapi risetnya lebih ke arah mengukur tingkat kecerlangan langit di sini. Ya, ini kalau dibilang tempat mana yang cocok untuk mengukur kecerlangan langit, ya Jakarta tempatnya. Ya cuman sayangnya sampai saat ini kita masih belum punya alatnya untuk mengukur. Kalau sudah ada alatnya ya, jadi ini mungkin bisa juga dibantu oleh Pemda. Kalau sudah ada alatnya, ini nanti bisa jadi satu riset tersendiri. Kita bisa keliling kota Jakarta untuk mengukur tingkat polusi cahaya di Jakarta. Jadi yang paling parah di mana sih gitu di Jakarta ini? Apakah Jakarta Utara, Pusat, Selatan, Timur atau Barat gitu? Nah itu menarik jadi, banget itu. Menarik sebenarnya. Jadi kalau mau riset untuk masalah polusi cahaya, silakan uji coba di Jakarta sebenarnya. Jadi selain polusi udara gitu ya yang dilakukan riset, polusi cahaya pun juga bagus untuk dilakukan riset di sini. Cuman ya itu sayangnya kita belum punya alatnya. Apa ya namanya? SQM ya? Ya SQM, Sky Quality Meter. Kalau nggak salah, selain pakai Sky Quality Meter, kalau nggak salah juga ada aplikasi untuk mengukur kecerlangan langit ya, yang bisa kita foto, kemudian kita kirim langsung ke database dari, saya lupa, untuk mungkin International Dark Sky Awareness bukan ya? Iya, International Dark Sky. Itu memang bisa menggunakan aplikasi smartphone. Tapi kan itu base datanya hasil dari pengamatan dari ini ya, dari apakah kita bisa melihat si bintangnya atau tidak gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu untuk dilakukan oleh anak-anak sekolah itu bagus. Tapi untuk sekelas planetarium, saya pikir menggunakan alat SQM itu akan lebih baik gitu dibandingkan kalau menggunakan smartphone. Karena smartphone base-nya kan adalah kita bisa melihat bintangnya atau tidak gitu kan. Nah, tapi kalau SQM kan berdasarkan dari glow-nya si cahaya itu sendiri gitu. Ya tentunya untuk planetarium dan untuk riset ya jelas kalau misalnya mau bikin penelitian sederhana pun tentu memang bukan dengan aplikasi yang ada di smartphone, karena itu lebih ke arah edukasi sebenarnya. Betul, itu lebih ke arah edukasi. Nah, terkait dengan Planetarium Jakarta. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Semoga program ini bisa menginspirasi kamu tentang astronomi tentu saja. Siapa tahu kamu bakal jadi astronomi masa depan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.